Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 230404501019 dari kelas C, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiantropologi Pendidikan, yaitu mengidentifikasi fenomena-fenomena sosiantropologi yang berfokus pada sekolah atau kampus. Setelah itu dihubungkan dengan konteks pendidikan. Dalam lingkungan kampus terdapat berbagai fenomena-fenomena yang berhubungan dengan sosiantropologi. Baiklah, langsung saja ke bagian pertama, yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat dalam lingkungan pendidikan. Sosialisasi terjadi ketika siswa baru berinteraksi dengan teman kelas, dosen, dan lingkungan belajar lainnya. Beberapa aspek penting dari sosialisasi di lingkungan pendidikan yaitu yang pertama yaitu sosialisasi primer. Ini terjadi di awal kehidupan ketika anak-anak belajar dari orang tua dan keluarga mereka. Namun ketika anak-anak memasuki dunia sekolah, sosialisasi primer juga melibatkan interaksi dengan teman sebaya dan guru. Yang kedua yaitu sosialisasi sekunder, yaitu ini terjadi di luar keluarga, termasuk di sekolah dan kampus. Di sini siswa belajar tentang norma-norma akademis, aturan sekolah, dan bagaimana interaksi dengan orang lain. Peran dosen penting dalam sosialisasi mahasiswa. Mereka memperkenalkan mahasiswa pada budaya akademis, ekspektasi, dan nilai-nilai yang relevan dengan bidang studi tersebut. Yang kedua yaitu penyesuaian diri adalah proses di mana individu beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam konteks pendidikan, penyesuaian ini melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek pertama yaitu penyesuaian akademis. Siswa harus belajar mengelola waktu, menghadapi tuntutan akademis, dan mengembangkan keterampilan belajar. Ini termasuk ujian, tugas, dan proyek. Yang kedua yaitu penyesuaian sosial, yaitu siswa perlu membangun hubungan dengan teman kelas, dosen, atau staf. Ini melibatkan keterampilan komunikasi, kerjasama, toleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga yaitu penyesuaian emosional, yaitu pergantian kehidupan akademis dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Mahasiswa perlu mengatasi perasaan ini dan menemukan cara untuk tetap seimbang secara emosional. Yang keempat yaitu penyesuaian budaya. Mahasiswa dari latar belakang yang berbeda mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan dan norma-norma baru di lingkungan pendidikan. Dalam keseluruhan, sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan pendidikan saling terkait. Sosialisasi membantu siswa berintegrasi, sementara penyesuaian diri memungkinkan mereka berhasil menghadapi tantangan akademis dan sosial. Bagian kedua yaitu pranata dan stratifikasi sosial. Pranata sosial adalah norma-norma, nilai-nilai, atau aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Pranata ini membentuk struktur sosial dan memengaruhi interaksi antar individu. Contoh pranata sosial yaitu pranata pendidikan. Sekolah dan universitas adalah pranata pendidikan. Mereka memiliki aturan dan prosedur untuk mengatur kegiatan belajar dan evaluasi dan aktivitas mereka. Pranata keluarga yaitu juga berperan dalam pendidikan. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga mengaruhi bagaimana siswa berperilaku di sekolah. Yang ketiga yaitu pranata ekonomi. Akses ke pendidikan sering terkait dengan faktor ekonomi. Pranata ini memengaruhi kesempatan pendidikan bagi individu dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial.
Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat menjadi lapisan berdasarkan faktor seperti status ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Ini menciptakan hierarki sosial di mana beberapa kelompok memiliki akses lebih besar ke sumber daya daripada yang lain. Hubungan dengan pendidikan, yaitu stratifikasi sosial memengaruhi akses individu ke pendidikan. Orang dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk pendidikan yang lebih baik. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai mobilitas. Pendidikan dapat menjadi sarana untuk mobilitas stratifikasi di lingkungan sekolah. Di sekolah atau universitas kita memiliki stratifikasi melalui sistem beasiswa, program prestasi, dan perbedaan dalam fasilitas dan kualitas pendidikan. Hubungan timbal balik dengan pendidikan, yaitu pendidikan sebagai penyebab perubahan sosial. Pendidikan memperkenalkan ide-ide baru dan memicu perubahan sosial, misalnya gerakan sosial atau perubahan dalam norma-norma dapat dimulai di lingkungan pendidikan. Pendidikan sebagai refleksi masyarakat. Peranata dan stratifikasi sosial tercermin dalam sistem pendidikan. Bagaimana pendidikan diatur dan siapa yang memiliki akses ke pendidikan mencerminkan struktur sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, peranata dan stratifikasi sosial berperan dalam membentuk pengalaman pendidikan individu dan memengaruhi bagaimana pendidikan berkontribusi pada perubahan sosial. Semakin kita memahami hubungan ini, semakin baik kita dalam merancang sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial, mengacu pada perubahan proses individu atau kelompok dalam hierarki sosial. Ini bisa berarti naik atau turun dalam status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hubungan dengan pendidikan sering dianggap sebagai sarana untuk mobilitas sosial. Seseorang yang mendapatkan pendidikan lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan sebagai penyebab mobilitas. Pendidikan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sertifikat yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih baik. Ini memungkinkan individu untuk bergerak maju dalam hierarki sosial. Pendidikan dan keterampilan. Pendidikan teknis atau kejuruan juga memainkan peran penting dalam mobilitas. Keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan ini memungkinkan individu memasuki sektor pekerjaan tertentu. Jenis mobilitas sosial, ya. Mobilitas vertikal ini mencoba berubah status sosial dari generasi ke generasi berikutnya atau selama hidup individu. Contohnya adalah seseorang yang naik dari pekerjaan buruh ke posisi manajemen setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Ini terjadi ketika individu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan status yang relatif sama. Misalnya seorang guru yang beralih dari sekolah A ke sekolah B. Mobilitas antar generasi. Ini mengukur perubahan status sosial antara guru, orang tua, dan anak. Jika anak memiliki status mobilitas sosial yang lebih tinggi daripada orang tua, itu disebut mobilitas antar generasi positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan yang dicapai mengaruhi peluang mobilitas. Pendidikan yang lebih tinggi membuka pintu ke pekerjaan yang lebih baik. Latar belakang ekonomi. Akses ke pendidikan sering terkait dengan faktor ekonomi. Orang dengan latar belakang ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk pendidikan yang berkualitas. Koneksi sosial. Jaringan sosial dan hubungan dapat membantu individu memperoleh pekerjaan lebih baik atau peluang bisnis. Secara keseluruhan, pendidikan berperan penting dalam mobilitas sosial. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk naik dalam hierarki sosial dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Selanjutnya ada yaitu perubahan sosial, yaitu mengacu pada transformasi dalam struktur, nilai, norma, dan instansi masyarakat.
Ini bisa bersifat lambat atau cepat, tergantung pada faktor-faktor seperti teknologi, positif, politik, dan budaya. Hubungan dengan pendidikan, yaitu mengalami perubahan dalam kurikulum dan metode pengajaran. Misalnya pengenalan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Perubahan dalam pendekatan pendidikan. Dulu pendidikan lebih berfokus pada pengetahuan faktual. Namun sekarang pendidikan juga menekankan keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kerjasama. Perubahan dalam nilai dan norma. Pendidikan memainkan peran dalam mengubah nilai dan norma masyarakat, misalnya kesadaran tentang isu-isu lingkungan telah memicu perubahan dalam pendekatan pendidikan tentang berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi pendidikan dan cara kita belajar. Penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan e-learning adalah contoh perubahan yang dipicu oleh teknologi. Dampak perubahan sosial pada pendidikan, yaitu sebagai inovasi pendidikan. Perubahan sosial memicu inovasi dalam pendidikan. Contohnya adalah pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek atau penggunaan teknologi dalam kelas. Aksesibilitas, yaitu perubahan sosial dapat memperluas akses pendidikan. Misalnya kesadaran tentang hak pendidikan anak perempuan telah membawa perubahan positif. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Perubahan sosial memperkuat pentingnya pendidikan untuk membangun keberlanjutan pendidikan. Harus mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan global. Yang kedua yaitu identifikasi konsep-konsep sosiantropologi dalam lingkungan kampus atau sekolah, yaitu yang pertama kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik bersama melalui proses belajar. Di sekolah atau kampus, kebudayaan dapat dilihat dari cara siswa dan staf berpakaian, bahasa yang digunakan, serta tradisi dan upacara yang diadakan. Misalnya, upacara wisuda adalah bagian dari kebudayaan akademis yang merayakan pencapaian akademik. Yang kedua yaitu transmisi budaya. Transmisi budaya adalah proses penyebaran dan pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pendidikan, transmisi ini terjadi melalui kurikulum, metode pengajaran, dan interaksi sosial di sekolah. Guru dan dosen berperan sebagai agen transmisi, mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma sosial kepada siswa. Yang ketiga yaitu budaya belajar. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam proses pembelajaran yang mencerminkan kebudayaannya. Di lingkungan pendidikan, budaya belajar dapat dilihat dari metode pengajaran yang diterapkan seperti pembelajaran kelompok, diskusi kelas, atau ceramah. Budaya belajar juga mencakup sikap dan perilaku siswa terhadap pendidikan seperti menghargai pendidikan atau berorientasi pada prestasi. Yang keempat ya ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengakui dan menghargai perbedaan kebudayaan di antara siswa. Ini bertujuan untuk mempromosikan pengertian dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya di sekolah atau di kampus. Pendidikan multikultural dapat dilihat dari kurikulum yang inklusif, kegiatan yang merayakan keberagaman, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan keadilan. Hubungan timbal balik antara konsep-konsep tersebut dengan pendidikan adalah pendidikan berfungsi sebagai sarana transmisi kebudayaan, memastikan bahwa nilai-nilai dan pengetahuan sosial diwariskan. Yang kedua yaitu budaya belajar yang ada di sekolah dan kampus, membentuk bagaimana siswa menyerap, memahami pengetahuan. Yang ketiga yaitu pendidikan multikultural, memperkaya pengalaman belajar dengan memasukkan perspektif dari berbagai kebudayaan, mempersiapkan siswa untuk hidup bekerja dalam masyarakat yang semakin global dan beragam. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan akademis, tetapi juga tentang
memelihara dan mengembangkan kebudayaan serta mempersiapkan siswa untuk menjadi warga dunia yang berpengetahuan luas dan toleran. Selanjutnya itu analisis kritis gap antara konsep pendidikan ideal dan realistis di sekolah atau kampus. Dalam teori dan konsep pendidikan ideal terdapat cita-cita mulia tentang bagaimana pendidikan seharusnya berfungsi. Beberapa filosofis tokoh pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara telah mengungkapkan pandangan tentang pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Namun ketika kita melihat realitas di sekolah atau kampus, seringkali terjadi gap antara konsep ideal dan apa yang benar-benar terjadi. Seperti stratifikasi sosial dan akses pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu. Tapi kenyataannya di banyak sekolah dan kampus stratifikasi sosial masih terjadi. Akses ke pendidikan sering bergantung pada sektor ekonomi, etnis, status sosial, beasiswa, dan peluang karir juga tidak selalu merata. Yang kedua yaitu budaya belajar dan norma kelas. Idealnya budaya belajar yang inklusif dan kolaboratif harus menjadi norma di setiap kelas. Tapi kenyataannya budaya belajar di kelas seringkali dipengaruhi oleh norma-norma yang eksklusif. Beberapa siswa lebih diuntungkan daripada yang lain, dan partisipasi aktif tidak selalu didorong. Yang ketiga yaitu multikultural dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Idealnya pendidikan harusnya mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan menghormati perbedaan. Tetapi realitasnya meskipun ada upaya untuk memperkenalkan pendidikan multikultural, terkadang masih ada ketidakpahaman dan tidak kesetaraan dalam perlakuan terhadap siswa dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat yaitu perubahan norma dan nilai. Konsep idealnya pendidikan seharusnya membenarkan nilai-nilai baru dan memperkuat kesadaran tentang isu-isu sosial seperti hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Tetapi kenyataannya beberapa institusi pendidikan masih mempertahankan norma dan nilai-nilai yang mungkin tidak lagi relevan dengan perubahan sosial dan lingkungan. Dalam menghadapi gap ini, penting bagi kita untuk terus berupaya mendekati konsep pendidikan ideal. Guru, dosen, dan pemandu kebijakan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, kita dapat mengurangi perbedaan antara konsep ideal dan realistis di dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.